Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Welcome back on my channel GER Chemistry. Tentu masih bersama dengan saya, Gregorius Andika Rustiadi. Anak-anakku, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang elektrokimia. Apa itu elektrokimia? Bagaimana penjabarannya? Simak video ini hingga akhir, lalu kerjakan tugas dan latihannya di penghujung akhir video nanti. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar hari ini, supaya kalian dimudahkan dan dipahamkan dalam memahami materi elektrokimia kali ini. Ya, kita mulai dari definisi elektrokimia. Apa itu elektrokimia? Elektrokimia adalah cabang dari ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara energi listrik dan energi kimia. Kita pelajari perubahannya. Ya. Nah, dalam proses elektrokimia itu selalu melibatkan atau menerapkan prinsip reaksi redoks. Nah, jadi reaksi redoks ini menjadi modal dalam pelajari elektrokimia. Di mana reaksi redoks ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, ada dua skenario dalam ilmu elektrokimia. Skenario yang pertama yaitu energi kimia diubah menjadi energi listrik, di mana reaksi redoksnya berlangsung spontan. Hal ini nanti yang kita sebut sebagai sel Galvani atau sel Volta. Sedangkan skenario yang kedua kita balik, energi listrik kita ubah menjadi energi kimia, yang mana reaksi redoksnya berlangsung tidak spontan. Hal ini nanti kita pelajari dalam materi sel elektrolisis. Nah, kali ini Pak Guru hanya memberikan pengantar saja ya tentang ilmu elektrokimia. Untuk mendalami lebih dalam lagi apa itu sel Volta, ya, bagaimana cara kerja sel Volta, kemudian bagaimana itu sel elektrolisis, reaksi yang terlibat di dalamnya, apa kegunaannya, kita pelajari nanti di video-video selanjutnya. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang adalah apa persamaan dari sel Volta dan sel elektrolisis. Nah, jika kalian ditanya apa persamaan di antara keduanya, ya. Yang pertama adalah keduanya bekerja menggunakan prinsip reaksi redoks. Itu yang harus dipegang ya. Baik dalam sel Volta maupun dalam sel elektrolisis, kedua-duanya melibatkan reaksi redoks. Yang kedua, katoda adalah elektroda tempat terjadinya reaksi reduksi. Ini juga harus dipegang ya. Katoda adalah elektroda tempat terjadinya reaksi reduksi. Sedangkan yang ketiga, anoda adalah elektroda tempat terjadinya reaksi oksidasi. Jadi itu 3 persamaan antara sel Volta dan sel elektrolisis. Lalu apa perbedaannya? Perbedaan antara sel Volta dan sel elektrolisis secara garis besar ada 5. Coba kita perhatikan satu persatu. Yang pertama, dalam sel Volta, ya tadi sudah kita sampaikan di depan ya, yaitu prinsipnya apa sel Volta? Ya, sel yang berubah energi kimia menjadi energi listrik. Sedangkan elektrolisis adalah kebalikannya, energi listrik diubah menjadi energi kimia. Yang kedua, di dalam sel Volta, katoda itu sebagai elektroda positif. Sedangkan dalam sel elektrolisis, katoda sebagai elektroda negatif. Hati-hati jangan terbalik. Yang ketiga, anoda itu sebagai elektroda negatif dalam sel Volta. Sedangkan dalam sel elektrolisis bertindak sebagai elektroda positif. Jadi dibalik ya antara sel Volta dan sel elektrolisis. Meskipun tadi memiliki persamaan. Ya, baik dalam sel Volta maupun dalam sel elektrolisis, katoda adalah tempat terjadinya reaksi reduksi, anoda tempat terjadinya reaksi oksidasi. Perbedaan yang keempat, dalam sel Volta, katoda dan anodanya keduanya berada pada tempat atau wadah yang terpisah. Sedangkan dalam sel elektrolisis, katoda dan anodanya berada dalam satu tempat atau satu wadah. Sedangkan perbedaan yang kelima, ini juga perbedaan yang paling prinsip. Dalam sel Volta, reaksi redoksnya berjalan spontan, tidak perlu bantuan energi apapun. Sedangkan dalam sel elektrolisis, supaya reaksi redoksnya berjalan, maka
Dia harus dibantu menggunakan energi. Maka dikatakan reaksi redoksnya berjalan tidak spontan. Itu 5 perbedaan antara sel volta dan sel elektrolisis. Oke, sekarang Pak Guru berikan beberapa contoh sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama aki. Nah, pasti kalian sudah familiar sekali kan dengan aki? Ya, aki banyak digunakan untuk kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4. Aki menjadi pilihan yang praktis karena dapat menghasilkan arus listrik yang cukup besar dan dapat diisi ulang atau di-charging kembali. Nah, dalam sel aki itu terdiri dari anoda, ya, anodanya adalah timbal Pb, dan katodanya adalah PbO2, timbal oksida, yang dicelupkan dalam larutan asam sulfat. Jadi larutan elektrolitnya adalah asam sulfat. Lalu apa yang terjadi ketika aki itu bekerja? Ya, ketika aki itu digunakan, ketika aki bekerja, atau ketika aki itu dikosongkan arus listriknya ya, karena kalau kita pakai kan lama-lama listriknya akan berkurang kan. Ya. Reaksinya seperti ini. Ya, kita lihat, ini anoda, K itu katoda, R itu redoks ya. Jadi ini singkatan, anoda, katoda, redoks. Prinsipnya apa? Di anoda terjadi reaksi oksidasi, di katoda terjadi reaksi reduksi. Diingat-ingat itu. Oksidasi itu berarti reaksi pelepasan elektron, reduksi itu reaksi penangkapan elektron. Oksidasi itu adalah reaksi yang disertai dengan kenaikan bilok, masih ingat kan? Sedangkan reduksi adalah reaksi yang disertai dengan penurunan biloks, bilangan oksidasi. Nah, di anoda terjadi reaksi oksidasi seperti apa? Seperti ini. Logam Pb bereaksi dengan asam sulfat, ion sulfat, ya, menghasilkan PbSO4 plus 2E. Nah, elektronnya dilepas kan, melepas 2 elektron. Nah, terjadi kenaikan bilok. Ya, Pb di sini berapa biloknya? 0 karena unsur bebas. Pb di sini berapa biloknya? Plus 2. Ya, berarti biloknya naik. Sedangkan di katoda terjadi reaksi reduksi, reaksi penangkapan elektron, reaksi bilok turun. Reaksinya bagaimana yang terjadi ketika aki itu bekerja? Di katoda reaksinya apa? PbO2 plus SO4 2- plus 4H plus 2E. Nah, ini menangkap 2 elektron. Ini elektron yang di anoda tadi dilepas, ditangkap di katoda. Jadi terjadi aliran elektron. Menghasilkan PbSO4 plus 2H2O. Lalu kita jumlah reaksinya. Anoda oksidasi, katoda reduksi. Kalau dijumlah menjadi apa? Redoks. Reduksi oksidasi. Bagaimana cara menjumlah reaksi? Gampang sekali, perhatikan ya. Supaya kalian bisa ketika besok ketemu dengan soal-soal ya seperti ini. Cara menjumlah reaksi itu adalah zat yang ada di sebelah kiri anak panah kita kumpulkan, yang di sebelah kanan kita kumpulkan. Cukup seperti itu. Apabila ada zat yang sama antara kiri dan kanan atau spesies yang sama, bisa kita coret, kita hapus. Tapi kalau ada zat yang sama berada pada ruas yang sama, sama-sama di kiri atau sama-sama di kanan, ya jangan dihapus, tapi dijumlahkan. Ya, contoh seperti ini, Pb, SO4 2-, PbO2, SO4 2-, 4H+, ini di sebelah kiri kan? Nah, maka kita jumlah saja, Pb, PbO2, PbO2, SO4 2-, SO4 2-, ini kan sama kan? SO4 2- tambah SO4 2- berarti 2 SO4 2-, 4H+. Nah, di kiri ada 2 elektron, di kanan ada 2 elektron. Bisa kita hapus 2 elektron ini. Nah, tanda panah, kita turunkan. Di sebelah kanan, PbSO4, kita jumlah menjadi 2 PbSO4 plus 2H2O. Nah, reaksi yang bawah ini adalah reaksi redoks. Ya, reduksi oksidasi ketika aki itu digunakan. Ketika aki itu habis, kemudian kita isi ulang, kita charging ulang, bagaimana reaksinya? Nah, reaksinya seperti ini. Katoda, anoda. Ya, hati-hati ya. Katoda itu reduksi, menangkap elektron. Ya, jadi dibalik kan reaksinya. Yang tadinya PbSO4 plus 2 elektron, kita pindah ke sebelah kiri, seperti ini. Menghasilkan Pb plus SO4 2-. Nah, ini kita pindah sebelah kanan, dan berubah menjadi reaksi reduksi. Karena reaksi menangkap elektron, sedang reaksi anoda, reaksi oksidasi, kebalikan dari reaksi di katoda pada waktu aki bekerja. Dibalik, ini dipindah ke kiri, ini dipindah ke kanan. Lalu kita jumlah seperti di atas. Nah, itu reaksi yang terjadi ketika aki bekerja dan ketika aki diisi ulang. Silakan kalian pahami reaksinya.
Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, contoh sel volta yang kedua ini. Baterai kering atau yang sering disebut dengan istilah select lens. Kenapa disebut dengan select lens ya? Karena ini nama penemunya ya. Sekitar tahun 1880-an ya, abad 19, select lens menemukan ya baterai kering yang dapat digunakan untuk menjadi sumber arus listrik. Baterai kering terdiri atas sebuah silinder seng atau ZN yang berisi pasta dari campuran MnO2, NH4Cl, karbon atau grafit, dan sedikit air. Jadi sebenarnya tidak 100% kering. Nah, ZN berperan sebagai anoda, jadi logam sengnya berperan sebagai anoda. Sedangkan C atau grafit dengan elektroda iner. Nah, apa ini maksud dengan elektroda iner? Elektroda iner berarti dia tidak ikut bereaksi, justru yang bereaksi adalah zat lain. Meskipun karbon ini berperan sebagai katoda, tapi karbonnya tidak ikut bereaksi. Lalu katodanya dicelupkan ke dalam pasta MnO2, di mana pasta itu berperan sebagai oksidator. Nah, justru Mn2-nya yang mengalami reaksi, yaitu reaksi apa? Reduksi. Ingat, oksidator itu apa? Zat yang mengalami reaksi reduksi. Reaksi yang terjadi bagaimana Pak Guru? Nah, seperti ini. Di anoda terjadi reaksi oksidasi, Zn logam berubah menjadi Zn larut 2+. Beloknya naik ya, dari 0 menjadi +2, reaksi oksidasi. Plus 2 elektron, melepaskan 2 elektron supaya muatannya seimbang ya. Karena di kiri muatannya 0, di kanan juga harus 0. Maka harus 0. Di sini 2+ harus ditambahkan 2 elektron. Di katoda terjadi reaksi apa? Reduksi. Bilok turun, menangkap elektron ya. Selalu pegang prinsip itu. 2 MnO2 plus 2 NH4 plus 2 elektron ya, menjadi Mn2O3 plus 2 NH3 plus H2O. Di sini ada 2 elektron. Elektronnya ditangkap, menangkap elektron, reaksi reduksi. Terjadi bilok turun. Siapa yang biloknya turun? Ya, Mn. Oh, selalu min 2. Min 2 kali 2, min 4. Min 4 berarti Mn-nya plus 4. Supaya sama dengan 0 kan? Nah, Mn di sini berapa? Oh, selalu min 2. Min 2 kali 3, min 6. Min 6 supaya jadi 0, plus 6. Tapi Mn-nya ada 2. Berarti bilok Mn berapa? Plus 3. Yang tadinya plus 4 berubah menjadi plus 3. Berarti biloknya tuh turun. Maka dikatakan reaksi reduksi. Reaksi reduksi terjadi di katoda. Pak Guru ulang-ulang ya, supaya nancep ya. Anoda oksidasi, katoda itu reduksi. Lalu kita jumlah reaksinya menjadi reaksi apa? R itu apa? Iya, reaksi redoks. Yang sebelah kiri kita kumpulkan, yang sebelah kanan kita kumpulkan. Jika ada spesies yang sama kita coret, ya kita hapus. Ya. Kiri ada 2 elektron, kanan ada 2 elektron, kita hapus, ya. Sama-sama 2 elektron. Lalu tinggal kita kumpulkan, kita turunkan. Ya, seperti ini. Oke, itu sel lens atau baterai kering. Kita lanjutkan ke contoh sel volta yang ketiga, baterai alkalin. Pasti kalian sering mendengar istilah baterai alkalin ini ya. Jadi alkalin itu bukan merek ya. Jadi alkalin itu adalah salah satu jenis baterai. Ya, bukan merek alkalin. Nah, baterai alkalin mereknya macam-macam. Ya, mohon maaf nih saya sebutkan ya, ada ABC, ada Energizer, ya, ada Panasonic dan baterai-baterai alkalin dengan merek yang lainnya. Baterai kering jenis alkalin pada dasarnya sama dengan baterai kering atau select lens. Hanya saja bersifat basa. Kenapa basa? Karena ya, menggunakan larutan kalium hidroksida untuk menggantikan amonium klorid ya, NH4Cl pada baterai kering. Nah, potensial yang dihasilkannya pun juga sama dengan baterai kering biasa, hanya saja arusnya lebih besar dan total muatannya juga lebih banyak dibandingkan dengan baterai kering. Oleh karena itu, baterai alkalin ini sangat cocok digunakan untuk peralatan yang memerlukan arus lebih besar, seperti kamera, tape recorder, ya. Sedangkan baterai kering biasa baik digunakan untuk peralatan yang menggunakan arus lebih kecil seperti jam dinding misalnya, senter, kalkulator ya, dan lain sebagainya. Reaksi yang terjadi bagaimana? Ya, hampir sama dengan pada baterai kering. Ya, hanya saja yang tadinya di sini adalah NH4+, pada baterai kering diubah menjadi OH-. Ini menunjukkan sifat basanya ya. Di anoda terjadi reaksi pelepasan elektron oksidasi. Di katoda terjadi reaksi penangkapan elektron, reaksi reduksi. Lalu
di jumlah reaksinya seperti biasa. Anoda ditambah katoda, oksidasi ditambah reduksi menghasilkan reaksi R. Apa itu R? Reaksi redox. Oke, itu contoh sel volta yang ketiga. Adakah contoh sel volta yang lain? Tentu masih ada banyak. Ada misalnya baterai peroksida ya, peroksidasi. Ada baterai merkuri oksidasi. Ada baterai ion litium ya. Itu contoh-contoh ya, penggunaan sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah tadi kita berbagi tentang beberapa contoh sel volta, sekarang Pak Guru sampaikan contoh-contoh sel elektrolisis ya. Yang paling familiar dari sel elektrolisis ini adalah industri pelapisan logam atau yang dikenal dengan istilah electroplating ya. Di era sekarang ini cukup diminati sekali industri electroplating itu ya. Pada dasarnya apa sih tujuan electroplating atau pelapisan logam? Ya, pada dasarnya tujuan electroplating atau pelapisan logam adalah untuk mengatasi terjadinya korosi atau perkaratan. Dan tentunya apa? Ya, mempercantik dan memperindah logam supaya menghasilkan nilai jual yang lebih tinggi. Kalian bisa perhatikan ya, di sekeliling kalian, mungkin di tetangga kalian atau di rumah kalian, ya, pagar kalian menggunakan apa? Ya, pagar besi yang dilapisi oleh kromium misalnya. Kenapa? Karena kromium ini lebih tahan terhadap korosi dibandingkan besi. Yang tadinya hanya besi mungkin, kemudian kita lapisi cat, ya. Cuman kalau catnya mengelupas, maka akan apa? Terjadi korosi. Nah, supaya tidak mudah mengelupas, catnya kita gantikan dengan logam lain yang tidak mudah mengalami korosi. Misalnya kromium, atau silver, atau emas. Kalau pagar rumah diberi lapisan emas ya tentu mahal sekali ya. Oke. Apa hanya ini Pak? Contoh dari sel elektrolisis, industri pelapisan logam atau electroplating. Adakah industri-industri yang lain? Nah, tentu. Ya, misalnya industri apa? Industri sintesis oksigen. Nah, oksigen yang dihasilkan ya, mohon maaf nih ya. Kalau kalian pergi ke rumah sakit ya, di sana ada orang yang sakit yang harus dibantu dengan tabung oksigen. Nah, oksigennya itu gimana cara produksinya? Ya, cara memproduksi oksigen yaitu dengan cara mengelektrolisis H2O. Jadi H2O, air murni itu kita elektrolisis ya, tentu di industri ya untuk menghasilkan apa? Oksigen. Ya, jadi sintesis oksigen ya, itu menggunakan prinsip elektrolisis. Oke, nanti kita pelajari di lebih lanjut ya, apa itu sel elektrolisis lebih dalam. Nah, akhirnya kita sampai di penghujung akhir video ini. Seperti biasa Pak Guru sampaikan tugas atau latihan soalnya. Silakan untuk dikerjakan. Apabila ada sesuatu yang tidak dipahami, tidak dimengerti dari materi yang sudah Pak Guru sampaikan tadi, kalian bisa berikan komentar di kolom di bawah. Oke? Ya, seperti biasa juga Pak Guru selalu sampaikan, never give up and fight till the end. Jangan pernah menyerah. Terus berjuang, terus belajar. Jadikan belajar itu sebagai suatu kebutuhan. Oke? Terima kasih. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.